Nyatakan kemuliaan-Mu, kuasa dan keajaiban-Mu, curahkan pada setiap bangsa untuk memulihkan umat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, kuasa dan keajaiban-Mu, curahkan pada setiap bangsa untuk memulihkan umat-Mu. Oke, shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian kita pada pagi ini. Dan kita mulai acara kebaktian kita dengan doa yang saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Segala hormat dan syukur kami angkatkan kepada Engkau Bapa atas berkat, kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau yang telah memberkati hari-hari yang telah kami lewati. Hingga pada pagi ini Bapa, kami dapat bersama-sama bersekutu bersama dengan seluruh jemaat-Mu, dapat menikmati hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau anugerahkan kepada anak-anak-Mu. Dan kami mensyukuri sebenarnya Tuhan satu anugerah yang indah bagi anak-anak-Mu. Dan terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami mau memulai acara kami dengan mengucapkan syukur kepada-Mu atas segala yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Dan juga Tuhan, kami percaya bahwa dikenap anugerah dan penyertaan-Mu, kami mampu menghadapi setiap hari-hari itu dengan begitu indah dan dipimpin sesungguhnya oleh Engkau. Dan kami juga begitu bersyukur Tuhan karena Engkau menghindari kami dengan segala kesukaran, bahkan sakit penyakit dan juga masalah kesehatan ataupun pribadi yang lain. Dan Bapa, pada pagi ini kami memulai acara ini dengan hati yang sungguh-sungguh diserahkan kepada-Mu, terarah kepada Engkau. Dan kami mohon Tuhan supaya Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Kami juga mau menyerahkan seluruh keadaan kehidupan kami, kekurangan kami Bapa, dosa-dosa yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan yang mengampuni kami, supaya sesungguhnya Tuhan kami dapat berada di hadapan-Mu, sujud di hadapan-Mu, dan layak berada di hadapan-Mu Bapa. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada sepanjang acara ini. Supaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap hati kami, dan kami melayani Tuhan sama-sama dan menyatakan kemuliaan nama-Mu Bapa dengan segala apa yang dapat kami tampilkan. Terpuji Engkau Tuhan, segala hormat dan syukur bagi Engkau. Sebab semuanya Tuhan kami hanya serahkan, dan kami juga mulai acara ini kami istiharkan itu hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam saudara-saudaraku jemaat Tuhan, sagi pohon batu. Gembira berjumpa. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus kita layak untuk dipuji dan disembah. Tuhan Yesus kita lah yang telah memberikan kekuatan kepada kita selama ini. Dialah yang telah memberikan berkat-Nya baru setiap pagi. Kata firman-Nya, berkat-Mu baru setiap pagi. Wow, Tuhan Yesus kita layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami sangat percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh-sungguh dapat berharap kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Kami datang kepadamu Tuhan, meletakkan segala beban kami, segala seluruh doa kami hanya panjatkan kepadamu. Karena Engkau boleh mendengar, tangan kananmu yang kuat dapat melakukan sesuatu bagi setiap kami. Engkau mengerti isi hati kami Tuhan, Engkau mengerti keperluan setiap kami. Tidak pernah sia-sia kami memanggil namamu, ya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan
kembali bertemu di dalam ibadah online. Pada hari ini, saya akan membawa kita di dalam renungan, yaitu daripada Matius 25, ayat 1 hingga 13. Belajar dari perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, kisah ataupun perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus sendiri, mungkin tidak asing lagi bagi kita yang sudah membaca maupun sudah mendengar khotbah perkongsian berkenaan ini. Saya ingin mengangkat satu ayat emas, yaitu daripada ayat 13 itu sendiri, yaitu karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya akan membawa kita terus kepada poin, yaitu daripada perumpamaan ini, dalam ayat 1 hingga 13 ini. Yesus memberitahu bahwa satu yang pasti, bahwa kedatangan Dia tidak seorang pun akan tahu. Nah, ini dengan kepastian ini adalah satu alasan yang kuat mengapa kita harus hidup bukan hanya dalam persiapan yang biasa sahaja di dalam menanti kedatangan Dia, tetapi harus lebih benar-benar dan lebih rajin, lebih menyerlah lagi. Roh kita harus siap berkobar-kobar menanti kedatangan Dia. Kita akan perhatikan itu dalam poin-poin yang seterusnya. Nah, semestinya kalau dalam konteks dunia, sekarang pun contohnya dalam acara besaran, semakin menjelang hari kejadian, semakin sibuklah persiapan kita. Nah, itu kita di SAB Pohon Batu sudah mengalami dalam peresmian pecah tanah. Berbagai persiapan dilakukan sehingga pada saat-saat ataupun hari menjelang kejadian itu, kita lakukan berbagai persiapan karena kita mau memberikan yang terbaik ataupun the best. Berbalik kepada perumpamaan ini mengenai hal kedatangan Tuhan, kita sudah tahu, kita tidak tahu bila. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari belajar dari perumpamaan mengenai 10 gadis ini. Dalam ayat 1, Yesus memulakan tentang 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai lelaki. Itu dalam ayat yang pertama. Jadi bagaimana berjaga-jaga? Kita harus jelas dengan apa harus kita lakukan. Contoh saja, kalau mau mengadakan jamuan makan-makan, pastinya kita akan memikirkan apa makanan mau disediakan. Kita kira-kira berapa orang yang mau dijemput, siapa kita mau jemput. Kita buat perkiraan sebagai persiapan. Jadi bagaimana pula dalam keadaan menanti kedatangan Tuhan itu. Dalam bacaan, gadis-gadis itu tahu tugas mereka dan persiapan yang bagaimana harus mereka buat. Dan pada waktu itu adalah menjadi kebiasaan untuk mempelai lelaki disambut oleh sekumpulan gadis yang meraihkan rombongan mempelai. Dan rombongan mempelai lelaki sememangnya akan datang pada waktu hari sudah gelap. Nah, itu makanya gadis itu mengambil pelita dan menunggu. Jadi, apakah yang boleh kita renungkan? Gadis ini melambangkan orang Kristen ataupun gereja yang sudah dewasa, yang sudah mengenal Yesus dan seharusnya tahu tujuan sebagai orang percaya dalam hidup. Bila saya katakan kenal, ini bermaksud sudah mendengar firman Tuhan, mengalami kasih anugerah Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami segala macam berkat Tuhan.
yang sudah sepatutnya bertumbuh dalam iman percaya di dalam Tuhan. Malah kalau ditanyakan sekarang, sudah mulai mengerti, mampu untuk menjawab sedikit sebanyak mengenai hal-hal kerohanian. Oke. Dipanggil untuk menjadi terang dalam konteks perumpamaan itu. Inilah yang harus kita jelas lakukan. Oke. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil untuk menjadi saksi yang benar di hadapan Tuhan. Lanjutkan lagi, terang dan garam membawa kesan kepada sekelilingnya. Ada disentuh bahwa kita juga harus menjadi seperti garam. Kamu adalah garam dunia, Matius 5:13. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, sekali lagi, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Harus kita jelas bahwa sementara menanti kedatangan Tuhan, kita harus menjadi terang. Poin yang kedua, bagaimana berjaga-jaga sementara menanti kedatangan Tuhan. Ini saya letakkan sebagai soal intensity atau kerancakan. Apa yang harus dilakukan, tindakan yang lebih lagi, ekstra lagi. Dalam pembacaan ini, ayat 2 hingga 4, kita lihat Yesus menggambarkan perbezaan gadis ini, yaitu 5 gadis membawa pelita, sementara gadis bijak membawa pelita plus buli-buli minyak. Nampak sudah perbezaan, dan Yesus mengatakan yang membawa ekstra itu adalah gadis yang bijak. Jadi di sana kita lihat tindakan yang luar biasa, out of the ordinary, yang dilakukan oleh yang bijak itu. Ya, bukan sekadar menjadi terang, dia melakukan sesuatu yang extraordinary. Tidak dinyatakan dalam pembacaan awal bahwa ada makluman mempelai akan datang, tidak. Oke. Mereka dia akan lambat, jadi lambatlah kamu bertolak. Yang kita boleh baca bahwa seusai ataupun selepas saja mereka mendengar bahwa mereka harus menunggu ini mempelai, mereka lakukan. Oke, mereka terus buat. Dan mereka tidak tahu yang kali ini mempelai ini lambat. Oke, itu dapat kita temui dalam pembacaan yang seterusnya. Tapi poin yang nampak jelas adalah 5 gadis bijaksana melakukan sesuatu extraordinary. Saya melihat itu extraordinary. Mungkinkah karena mereka tahu yang rombongan mempelai kali ini special, lain daripada rombongan yang sebelumnya. Jadi mereka melakukan ekstra ini bagi menanti. Mungkin itu cara ekspresi mereka bagi mempelai yang satu ini. Atau karena itu sudah menjadi sebahagian di dalam diri mereka untuk melakukan lebih. Oke, ini mungkin ada berkaitan dengan talenta, kebolehan, ataupun juga peluang yang diberikan. Menggunakan sebaik-baiknya, melipat gandakan sebagai satu cara menghargai pribadi yang dalam konteks kita sekarang, yaitu kedatangan Yesus itu. Apakah yang perlu kita lakukan lebih lagi sebagai persiapan kita
menanti dan menghargai kedatangan Tuhan kita. Jadi, dan kita juga dapati di sana, gadis bodoh sudah salah menanggapi mempelai kali ini. Jadi, jangan salah menanggapi Yesus, siapa Yesus itu di dalam hidup kita. Bagaimana istimewa dan berharga dia kita menanggapi itu akan mempengaruhi tindakan kita. Apa yang kita ingin lakukan bukan sekadar menjadi terang yang biasa saja, tetapi lebih daripada itu, kerinduan itu melakukan yang lebih lagi buat dia, seperti yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijak itu. Mereka brought something extra di dalam pembacaan ini. Okay. Matius 5 hingga 14, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amsal 13 ayat 9, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Amsal 13 hingga 9 disebut mengenai pelita, tetapi juga disebutkan mengenai terang daripada pelita itu. Bahwa terang orang benar bercahaya gemilang, manakala terang dari pelita orang fasik adalah padam. How sincere, betapa tulus kita ingin menjadi saksi kepada Tuhan. Adakah itu ada sebagai satu yang hanya untuk dilihat oleh orang, tapi di mata Tuhan itu bukan sesuatu yang berpadanan ataupun sesuai dengan apa yang ingin Tuhan ingini bagi kita. Dalam keadaan sekarang pun kita dalam keadaan tekanan ataupun keadaan di luar sekarang ini yang terjadi, mampukah kita memberikan kesaksian yang lebih meskipun kita berada dalam keadaan susah atau keadaan ekonomi yang sekarang ini berbagai-bagai terjadi sekarang ini, mampukah kita untuk berdiri extraordinary di dalam kesaksian kita sebagai orang Kristen, menangani permasalahan yang sekarang ini terjadi. Okay? Bagaimana terang dalam diri kita atau kesaksian kita itu boleh bertahan sehingga kita dilihat extra ordinary bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sekaligus kita menjadi berkat kepada mereka. Baiklah, dalam pembacaan seterusnya Matius ayat 5 hingga 6. Tiada siapa yang dapat menyangka waktunya Tuhan akan datang. Oke, pembacaan, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Dan waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sungsunglah dia. Nah, Yesus memperingatkan dalam perumpamaan ini kedatangannya akan mengejutkan semua orang. Dia pasti akan datang. Ke-10 gadis ini tertidur. Tidak ada yang mengatakan bahwa yang bijak itu awake ataupun tidak tidur. Okay. Ke-10 mereka karena jangka waktu yang lama untuk mereka menanti sehingga mereka tertidur. Dan hal ini akan terjadi juga bagi kita semua, bagi dunia, bahwa kedatangan Tuhan akan mengejutkan semua. Pasti dia akan datang, apakah kita bersiap atau tidak pada waktu itu, dia tetap datang. Okay? Untuk poin yang ketiga, bagaimana berjaga-jaga? Peliharalah hadirat Tuhan. Matius 25 ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana,
Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dalam perumpamaan ini bukan soal tidak mau berkongsi. Okay? Sewaktu saya kecil di sekolah minggu, ketika saya mendengar cerita ini, saya tidak bersetuju dengan 5 yang bijaksana ini. Saya tidak setuju dengan tindakan mereka. Karena pada pemikiran saya pada waktu itu, masa kecil lah, mereka ini kedekut, mereka ini tidak mau berkongsi. Okay? Mereka ini bukan orang Kristen, begitulah. Tapi setelah mulai belajar, mulai merenung, belajar, okay? Kedewasaan, okay? Mulai dalam renungan, okay? Mulai bertanyakan pada Tuhan maksud ini, ya. Sebenarnya memperingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan melakukan persiapan selagi ada kesempatan. Itu dia bahagian yang harus dilakukan setiap pribadi. Ini bukan soal tidak mau berkongsi, tapi yang hal mencari hadirat Tuhan. Yang pertama-tama dan yang terutama harus kita lakukan secara pribadi. Kita tidak boleh memaksakan seseorang itu untuk mencari hadirat Tuhan jika tidak ada keterbukaan, tidak ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Kita boleh berdoa, contoh mendoakan orang itu dia sembuh, kan? Tetapi langkah untuk dia mengenal Sang Penyembuh, Sang Pemberi penyembuh itu, kesembuhan itu pilihan dia untuk mengenal lebih dalam lagi Yesus, Yesus yang memberi kesembuhan itu. Okay? Itu adalah pilihan yang harus dilakukan setiap pribadi, tidak ada paksaan. Dan juga tidak ada pengertian on behalf. Okay, maksudnya on behalf dia saya cari Tuhan. On behalf dia itu kita berdoa. Tetapi keputusan untuk mencari Tuhan tetap terletak pada pribadi. Kerinduan untuk mencari Yesus adalah tetap keputusan pribadi. Nah, poin yang ingin saya ada 2 poin yang ingin saya fungsikan dalam yang ketiga ini mengenai memelihara atau hadirat Tuhan. Yang pertama soal membereskan hidup kita kita dalam Tuhan. Selagi ada kesempatan, bereskan hidup kita senantiasa di hadapan Tuhan. Okay? Dari pembacaan itu, perkara pertama yang dilakukan oleh gadis itu adalah membereskan pelita. Okay? Mereka masing-masing melakukan itu. Dipastikan sama ada itu pelita masih berisi minyak. Dipastikan sama ada sumbu pada pelita itu keringkah karena minyak sudah kurang dan sumbu mulai kering dan hangus dan harus dipotong. Itu antara lain yang harus mereka bereskan terhadap pelita yang mereka bawa. Demikian juga harus mereka bereskan, cukupkah minyak? Dan daripada pembacaan itu didapati minyak tidak cukup dan harus diisi. Okay? Mereka harus memastikan keadaan pelita mereka berada di dalam keadaan tip-top. Kalau kita punya kereta, kita mau pastikan keadaan dia yang berada dalam keadaan tip-top lah. Nah, kalau ada yang rusak, kita perbetulkan. Yang harus di-repair, lakukan. Harus diganti, kita buat. Selagi itu dalam kemampuan kita.
Nah, bagi berbalik kepada cerita ini, mereka membereskan pelita mereka. Mungkinkah ada asap sudah hitam karena minyak dia kurang dan harus mereka selesaikan, harus mereka bereskan tuh sumbu supaya tetap terendam dalam minyak pelita itu, ya. Kita tahu pelita itu kurang, mereka isi. Nah, kombinasi pelita, sumbu, dan minyak adalah kombinasi wadah untuk api atau terang. Hidup kita adalah wadah untuk hadirat Tuhan. Tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Seperti yang dilakukan ke atas pelita itu, harus kita selidiki hati hidup kita. Apa yang Roh Kudus, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa yang harus kita bereskan, apa yang harus kita tahu ada kekurangan. Semua itu hanya akan kita tahu apabila kita berada di dalam hadirat Tuhan. Dan itu hanya lahir daripada kerinduan kita dalam mencari hadirat Tuhan itu sendiri. Benarkah itu yang kita maksudkan? Saya mau baca dalam 1 Korintus 6:19 tadi. Benarkah yang itu yang kita maksudkan atau kita hidupi dalam diri kita, bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, dan apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Berlaku jujurlah di hadapan Tuhan. Pembawaan kita sebagai orang milik Allah harus sesuai kehendak Dia. Poin yang kedua dalam yang ketiga ini adalah soal kesantaian kita di dalam roh. Gadis yang bijak telah merebut peluang yang ada ketika mereka mengumpulkan minyak dalam buli sebagai ekstra. Pada zaman itu minyak zaitun sebagai sumber bahan api dalam pelita dan antara lain juga digunakan sebagai minyak urapan atas raja untuk mengobati. Dan dalam konteks perumpamaan ini, minyak adalah sumber dan sumber penerang. Mazmur 36 ayat 9 hingga 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Perhatikan kelangsungan terang karena sumber kebergantungan orang percaya dan hadirat Allah untuk terus dapat menjadi terang. Dalam situasi kita sekarang bagaimana? Adakah keadaan membuat kita mulai santai dalam iman? Ibadah beralih ke online. Tetapkah kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan? Masih adakah seperti pemazmur katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair? Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bagaimana keadaan kita sekarang? Santaikah atau sebaliknya? Keadaan sekeliling kita tidak harus mengubah kerinduan kita kepada Tuhan. Poin yang keempat dalam bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam berjaga-jaga. Hargailah anugerah itu karena kita tidak tahu waktunya. Bacaan Matius 25 hingga 10, 11 dan 12 kita melihat bagaimana waktu itu 5 didapati, yaitu 5 gadis yang bijak itu berjaya masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Sementara 5 yang bodoh itu coba dalam peluang yang kedua, tiba di tempat perjamuan tetapi mereka tidak dibenarkan. Dan jawaban yang sangat menyedihkan yang Tuhan berikan dalam ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi sekarang ini kita masih berpeluang untuk melakukan bahagian kita, untuk menerima janji beroleh hidup kekal bersama Yesus. Apa yang harus kita lakukan sebagai penerima janji? Perhatikan bahwa semua gadis-gadis itu
mulanya adalah rombongan yang akan dijemput sama, menikmati jamuan bersama mempelai. Mereka tidak dikenali mulanya, tetapi apabila mereka turut sama menyongsong ketibaan kumpulan mempelai, mereka menjadi satu dalam guest list dalam jemputan dan boleh masuk ke dalam ruang perjamuan. Mereka telah membayar harga ketekunan, kesetiaan untuk tetap berada dalam list itu. Tindakan dan respon kita dalam hidup kita adalah penghargaan kepada kasih anugerah yang diberikan kepada kita sehingga itu dikenal oleh Allah sendiri. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini yang sangat-sangat istimewa. Bila Allah sendiri mengenal siapa yang sungguh mengasihi dia, sungguh mencari wajah dia. Dia katakan ini sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan beroleh hidupmu. Marilah kita setia sungguh-sungguh kepada Kristus oleh kasih karunia. Berdoa, bersaksi meskipun keadaan terbatas, tapi kita punya media, kita punya handphone kita boleh call. Dalamilah firman Tuhan dengan waktu-waktu yang ada. Dan dalam tindakan kita, berikanlah yang terbaik. Saksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, meskipun saat ini berbagai hal sedang terjadi. Tolaklah dosa daripada menguasai hati dan pikiran kita. Pertahankan iman percaya kita di dalam Tuhan. Kesadaran akan siapa kita, sehingga kita diberi peluang untuk turut sama menikmati bahagian dalam kerajaan Allah. Itu di dalam Roma 11 hingga 24 mengenai kita juga sebagai umat yang turut menikmati janji-janji yang pertama-tama diberikan kepada suku orang-orang Israel. Kalau kita tahu siapa kita ini dan bagaimana Tuhan sudah mengutip kita untuk turut sama menikmati berkat yang sama, janji yang sama yang diberikan kepada Israel. Wow, kita tidak akan bermain-main dengan kasih anugerah Tuhan pada kita. Kita ini bagaikan cabang liar dicangkukkan pada akar yang asli, yaitu Allah itu sendiri. Tapi juga harus kita perhatikan bahwa kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ayat 22, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Senantiasa kita menekankan sisi Allah yang berkemurahan sebagai alasan untuk kita membenarkan perbuatan salah kita. Kita mengalah kepada keinginan daging dunia dan seharusnya kita pertahankan seperti Yohanes 15:6 dengan cara bertekun dalam iman yang benar. Okay? Orang percaya beroleh hidup kekal dan menang di dalam segala keadaan. Pilihan untuk menang, untuk berdiri, mempertahankan terletak di dalam tangan kita. Tuhan memampukan kita, terpulang pada kita untuk percaya dan mengimaninya. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Aplikasi yang boleh kita dapat daripada renungan ini adalah lakukan dan pertahankan bahagian kita sebagai orang yang mengalami kasih anugerah Tuhan selagi ada kesempatan. Buatlah pilihan dan tindakan yang tepat. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Matius 25 ayat 12. Betapa kecewanya untuk mendengar kata-kata ini karena kita mensia-siakan kesempatan yang diberi.
Saya tinggalkan kita dengan satu kata-kata mutiara. Saya terjemahkan, yaitu yang saya bimbangkan bukan untuk Allah memihak kepada saya, tetapi untuk saya sentiasa berada bersama pihak Allah karena Allah sentiasa benar. Ini ungkapan daripada Abraham Lincoln. Dalam bahasa Inggris dia, "Sir, my concern is not whether God is on my side. My greatest concern is to be on God's side. For God is always right." Jadi buatlah pilihan yang tepat selagi ada kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dapat renungkan bersama-sama. Biarlah Tuhan ini terus menyusup dalam hati, jiwa, dan roh kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dan mengungkapkan isi hati-Mu ini lebih lagi kepada setiap kami yang mendengar, sehingga kami mengambil tindakan yang betul dan mempertahankan iman percaya kami di dalam-Mu. Pengharapan yang kami ada di dalam-Mu itu kami hargai sungguh-sungguh sebagai satu juga tindakan kami untuk mempersiapkan diri kami secara pribadi menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.